happy terus, dan sampai saya menemukan titik di mana Islam itu ringan ya, gitu. Islam itu indah ya. Ya, Habib Usman saya mendampingi saya 4 tahun. Ketika saya banyak bertanya lah sama dia, Beb, kenapa begini, banyak lah pertanyaan-pertanyaannya. Habib Usman juga, jadi kan sebelum saya meyakini keyakinan yang sekarang ini sebagai seorang muslim, saya mendalami lebih jauh lagi, ya, ingin mempelajari lebih jauh lagi. Ya, segala pertanyaan saya semuanya dijawab sama Habib tanpa menyakiti, tanpa menyudutkan, tanpa menghakimi, dan proses yang pas gitu buat saya. Makanya waktu saya memilih Habib Usman juga saya ada beberapa yang saya harus pilih gitu buat saya gini. Kan kita harus cari yang benar-benar seret supaya tidak berbenturan pertanyaan kita gitu ya. Ketika milih Habib Usman ya, saya memberikan memberikan pertanyaan, dan Habib Usman menjawab semua pertanyaannya dengan saya tidak memberikan api. Jadi oh iya ya, pencerahan yang beliau lakukan itu ya dahsyatnya ke saya, tergeraknya. Jadi sama siapapun Habib Usman tuh bro, dia baik sama semua orang, apa kabar, dia ramah sekali sama semua orang. Mata saya tuh cuma gini doang yang ngelirik gini. Iya. Jadi baik di depan kamera atau di luar kamera, saya menilai menjadi orang yang menjadi pembimbing saya dulu nih, ya kan. Setelah itu udah saya memberikan pertanyaan dengan rasa ingin tahunya saya, dan habis itu dijawab sama Habib yang buat saya nggak pakai tapi lah. Prosesnya lama nggak sih, Pak? 4 tahun. Jadi sering nggak maksudnya bikin schedule khusus ya sih untuk belajar ngaji misalnya, atau apa, atau sama Habib Usman, atau dengan guru-guru lain juga atau gimana? Jadi gini, semua apapun itu saya pasti tanya ke beliau, gimana. Justru beliau yang mengajak saya untuk happy terus, dan sampai saya menemukan titik di mana ya Islam itu ringan ya, gitu. Jadi ya Islam itu indah ya, gitu. Makanya dari apapun itu yang ketika Habib ngasih tahu ke saya, ya yang saya terima itu ada kesejukan, ketenangan, dan dia membimbing saya. Masya Allahnya tuh gak pakai capek. Rasa penasarannya saya itu semua dijawab. Jadi saya masuk Islam itu udah detik saya mau masuk itu, pertanyaan itu terus saya pertanyakan lagi, bip. Dia jawabnya dengan simple sekali, tenang sekali. Jadi kalau banyak orang yang bilang, wah ini baru masuk Islam pada saat Lebaran, salah. Jadi sebelumnya saya masuk Islam. Tapi saya baru rilis itu supaya saya bisa fokus ibadahnya, fokus ngejalaninnya. Saya kepengen fokus ibadah tanpa menyakiti, baik ucapan, lisan, perkataan, dan lain-lain. Manusia nggak luput dari kesalahan pasti, tapi saya ingin menjalani semua itu dengan fokus sholatnya, puasanya, dan hal-hal yang harus dilakukan umat muslim di saat bulan Ramadan. Tadi ya karena saya ibu bapak juga udah nggak ada kan ya. Jadi saya memimpikan itu ya mungkin biar bagaimanapun orang tua kita walaupun nggak ada, tapi kan beliau pasti hadir di kita, hadir di hati kita. Dan ya buat saya juga datang ke makam menceritakan hal apapun itu karena saya kepingin orang tua saya juga tahu. Sebenarnya tanpa kita, kalau gitu juga orang tua kita pasti tahu ya. Namanya hati atau batin orang tua kan pasti tahu. Jadi saya ingin melewati ini semua proses juga lewat izin orang tua, dan orang tua dia datang ke dalam mimpi saya senang banget. Terus
ya berjalan aja mulus, semuanya berjalan mulus. Itu yang saya bilang. Malah detik-detik ketika saya mau masuk muslim itu detik yang ada yang harus saya terus pertanyakan terus, dan Habib Usman menjawab dengan jelas. Terus yang saya pertanyakan cuma satu aja, Pak Habib, Habib bagaimana sholat? Bagaimana sholat? Habib menjawab dengan tenang, dengan membuat saya, oh iya udah, saya proses masuk muslim, saya udah bertekad, saya tidak mau waktu saya masuk muslim, saya tidak mau meneteskan air mata, saya kepengen fokus tetapkan kalimat syahadat, dan malah Habibnya yang sedih. Jadi malah Habibnya yang terharu sendiri gitu. Jadi tapi saya fokus ketika melihat Habib, saya fokus gak mau meneteskan air mata, kok pasti Allah jawab apa yang saya ingin, semuanya Allah jawab. Makanya proses muslimnya ya berjalan lancar sesuai dengan yang saya bisa lakukan sama Habib. Jadi sering banget melakukan ibadah bareng gitu sama Aidul, kayak tadi kalau di masker, apa mungkin Aidul juga salah satu yang banyak memberikan masukan kayak apa segala macam hal ibadah gitu dalam program. Pertama kan sama-sama mulai dari nol kan, dia juga baru sekarang juga yang sholatnya ya kan. Dia baru mulai dari sekarang juga gitu. Nah yang kedua ya memang dia dasar feeling batin teman ya, sahabat. Dia, saya yang tahu itu cuma saya sama Habib, nggak ada yang tahu satupun. Jadi dasar dia feeling, hatinya dia feeling gitu. Nah saya masih bilang apaan sih lo, sampai akhirnya saya rasa ketika semuanya sudah fix gitu ya, nggak ada yang nggak usah saya tutupin lagi kan, nggak usah saya tutupin lagi ya dia ngomong, dia salah satu orang yang support. Saya cuma bilang sama dia gini, gue belum bisa cerita, pokoknya kasih gue waktu untuk fokus ibadah. Udah dari situ dia tidak terus tanya saya, lu bisa Islam ya, loh. Jadi saya cuma kepengennya saya fokus ibadahnya aja. Ya alhamdulillah berjalan lancar, mendekati Igun taufik total. Baru saya ngomong sholat itu ketika takbir, malam takbir saya ketemu sama Ibu, ini Allah atur ya kali ya, tiba-tiba di malam takbir itu aku mau ke mall ketemu Lesti gitu, Lesti di samping kedua saya mau naik eskalator, pas-pasan sama Ibu, bisa begitu nggak tuh, pas-pasan sama dia. Akhirnya saya ngomong gini, gue sholat sama siapa ya gitu kan, ada ibu saya tuh, ibu angkat saya yang lagi di rumah sekarang ini. Kalau saya ketemu beliau itu dia ngelihat saya sholat di rumah aja nangis kan, berhenti. Nah saya kepengen masuk Idul Fitri itu saya nggak mau ada air mata, saya kepengen merayakan Idul Fitri bersama keluarga baru, saudara-saudara yang baru gitu. Jadi ibaratnya ntar mah habis sholat itu baru ketemuan ya gitu. Jadi saya cari siapa di teman sholat saya. Akhirnya ada abang yang bantuin saya, terus ketemu lagi ya Allah, siapa ya sholat sama siapa ya, udahlah mentok-mentok sama Lesti nih, mentok nih, karena Bilar kan minimal kalau sama Lesti kan sah perempuan, gue dapat ada Bilarnya nih, teman saya satu perempuan, udah nggak barengan nih. Muncul tuh lagi ucap dalam hati, muncul dia dengan senyum, oh dia di manusia ini, iya udah dia, besok gue salat Idul Fitri di tempat lo ya, jadi biasa, oke, jam segini dari rumah ya, jalan aja normal biasa. Jadi semuanya Allah mudahkan ya, segala prosesnya berjalan lancar. Pada saat bulan Ramadan kemarin saya masih kedapatan Ramadan, kedapatan ya hari baik bulan.